Mau tanya lagi. Mau tanya apa lagi, Ade? Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah. Iyo Ade, hujan dia marah. Ih, masa hujan juga bisa marah? Begini Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katong nih senggerama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu Ade. Kita mau tanya lagi. Mau tanya apa lagi, Ade? Beta dengar. Bang, dimakan kuenya. Kue apa nih bang? Ini namanya roti gambang. Ini roti gambang asli Betawi ya? Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an ya. Roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling. Terus kenapa namanya roti gambang? Nah, kenapa dinamain roti gambang begini bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong begitu. Wah, pantes enak nih roti. Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia. Iya bang. Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong. Minum bang. Yah, Lah abang yang ngomong terus.
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kau
Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Angin memirik ke pasar, pitujui tong-tongana, tu saro ataka lupa, batumi angin memirik, angin ngerang dingin-dingin, nama lantang sari buku. Ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih. Woi, buruan jalan. Udah hijau itu. Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja. Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini. Apa lu? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku. Ya, malah kabur. Cemen. Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Om. Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dimanapun berada, masih bersama Richard Ferdinand menemani Ki di Depar 1.
Dan sekarang kita sudah di program Mosaik Budaya. Hari ini kita akan membahas mengenai menelaah istilah makna wisata minat khusus di dunia kepariwisataan. Dan saat ini sudah hadir di studio kami, sahabat baik kami. Ini terakhir Richard ketemu sama beliau ini pas libur Lebaran kemarin ya. Nah, beliau adalah dosen prodi pariwisata Fakultas Ilmu Budaya UNHAS, Bapak Muhammad Syahrun Syam SSM Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Syam sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Richard ya. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi ya di dalam suasana liburan Masih juga. libur lagi. Iya benar. Iya, pertama kali kita ketemu pas waktu itu lagi libur panjang benar, Pak ya. Iya. Makanya temanya itu mudik ya, mudik juga. Mudik kemarin betul. Iya benar. Kita ketemu di pas mudik, nah sekarang ketemu di mudik lagi. Mudik lagi ya. Mudik. Jadi kemarin waktu liburan beberapa hari ini bersama keluarga kemana Pak Syam? Ini tadi malam baru tiba ini kami. Oh baru tiba? Dari Malino kami Pak. Malino. Oke. Perjalanannya pulang ke Makassar macet atau bagaimana Pak Syam? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Lancar. Oke. Hujan nggak di sana Pak Syam? Kita dapat satu kali hujan. Oh dapat satu kali hujan? Dapat satu kali, itu pun nggak lama hujannya. Jadi ya bisa teratasi lah. Teratasi. Iya. Senang perjalanan bagus. Ya. Bersama keluarga Pak Bersama keluarga ya. Oke. Nah, sahabat budaya, memang libur panjang kemarin dari hari Kamis, Jumat, Sabtu sekarang, besok Minggu itu kan banyak sekali tempat-tempat wisata yang memang dipadati oleh keluarga ya Pak ya. Benar iya. Dan jauh-jauh hari sebelumnya itu pasti memang keluarga itu sudah menyiapkan ya. Iya. Sudah menyiapkan momen atau menyiapkan waktu supaya bisa bersama-sama keluarga. Iya benar. Jadi kemarin betul-betul menikmati ya dengan keluarga Pak ya. Iya. Tapi terima kasih sekali Pak Syam hari ini boleh hadir di Pro 4 RRI Makassar. Iya. Liburannya dipersingkat. Terima kasih banyak. Sudah tugas terjadwal. Terjadwal langsung pulang malam pulang aja. Oh begitu. Memang biasa kalau bersama Pak Syam sebelum kita masuk ke ini ya ke tema kita. Kalau keluarga sendiri mereka paling senang ke mana Pak? Apakah ke gunung atau ke pantai atau ke mana? Iya, yang pertama memang itu ke cari air ya, pantai. Cari untuk paling senang. Iya, renang. Pokoknya kalau anak itu sudah paling senang air. Ketemu air itu enggak sudah lupa. Oke. Waduh, sama juga saya bakal udah bisa lihat air. Gitu. Pokoknya kalau lihat air, aduh itu baunya langsung mau kita berenang di situ. Iya. Ya. Oke, sahabat budaya, baiklah Pak Syam, hari ini kita akan membahas mengenai menelaah istilah makna wisata minat khusus di dunia kepariwisataan. Oke, iya. Boleh cerita ini apa sebenarnya maknanya ini? Oke, iya, ya. Saya terima kasih Pak Richard kesempatannya. Ya. Salam kepada semua penggemar, pendengar pariwisata ya. Jadi istilah wisata minat khusus ini boleh dibilang induk dari destinasi wisata semua, apapun modelnya. Jadi wisata minat khusus ini semua mencakup beberapa destinasi wisata ya, yang mana itu seperti wisata budaya, wisata alam, wisata kuliner, wisata religi ya, itu sebenarnya mereka termasuk semua wisata minat khusus itu. Jadi istilahnya begini Pak Richard. Jadi wisata minat khusus itu adalah suatu kegiatan aktivitas wisata yang hanya dilakukan para penggeliat wisata yang mempunyai hobi dan minat khusus. Ya, artinya wisatawan yang mempunyai kegemaran, hobi, mereka yang bisa melakukan wisata minat khusus ini. Iya, jadi yang nggak punya minat, nggak punya hobi, ya dia nggak ikuti wisata ini, begitu Pak Richard ya. Berarti memang
apakah ini komunitas atau keluarga atau bagaimana? Syam? Kebanyakan komunitas memang. Komunitas iya, ya. Kebanyakan, dan itu pun nggak jumlahnya nggak banyak seperti tur-tur wisata lainnya. Jadi wisata minat khusus ini memang jumlahnya kecil. Iya, bisa saja satu orang juga boleh, 1-2 orang gitu. Karena ini tadi ada pengalaman yang ingin dia lakukan, ya, mencari pengalaman baru gitu Pak Richard. Saya mau coba begitu ya, makanya diistilahkan khusus bagi wisatawan yang punya hobi, kegemaran untuk melakukan wisata ini. Iya. Begitu Pak Richard. Jadi kalau bukan hobinya Pak Richard, bukan tidak gemar sama wisata ini, ya ngapain aku ikut? Iya, begitu Pak Richard. Iya. Nah, sahabat budaya, seperti kemarin kami RRI Makassar itu kami pergi ke sebuah pesantren, itu di Batu Lapis sih Pak, dekat kampung Eropa. Nah, situ kan ada pesantren Putri. Nah, kami ke situ jadi ceritanya ini touring Pak. Benar-benar. Touring tapi sekaligus kita juga berbagi. Jadi ada acara amal yang diselipkan di dalamnya. Bagian dari program itu, dan itu kan program nasional seluruh RRI se-Indonesia. Benar-benar. Nah, jadi kemarin itu kami dengan motor. Kita dengan motor, naik motor semua touring sampai ke Malino. Nah, sebelum sampai ke tempat wisata, sebelum dengan kegiatan kami, itu memang kami singgah dulu di salah satu pesantren di sana. Kami bikin kegiatan sosial, baru kemudian kita naik lagi. Nah, ternyata memang hobi yang sama itu bisa saling mendekatkan kita satu sama yang lain. Benar, iya. Ya itu seperti gitu tadi. Jadi yang dilakukan Pak Richard itu sudah termasuk minat khusus ya. Iya. Oke, karena punya hobi yang sama, naik motor. Kemudian ke suatu tempat misalnya. Di situ kita bisa berbaur dan ternyata itu bisa bikin kita jadi lebih dekat satu sama lain. Benar, lebih saling tahu. Oh, ternyata pribadinya seperti ini. Ternyata orangnya yang dulu pendiam, tapi pas begitu ada situ ternyata orangnya asik. Akhirnya terbuka juga. Betul. Nah, sepengetahuan Pak Syam sendiri, ini maksudnya wisata minat khusus ini seperti apa? Maksudnya minat-minat yang seperti apa sepanjang yang Pak Syam tahu? Iya, jadi seperti tadi saya sampaikan Pak Richard, namanya suatu kegemaran atau hobi khusus, sehingga wisatawan bisa melakukan minat khusus ini. Jadi salah satu model wisata minat khusus itu seperti wisata alam misalnya. Ya, dia ingin melakukan hiking, ya, snorkeling, itu semua, ya, panjat tebing. Itu kan mempunyai memang kegemaran khususnya yang sanggup, yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Pada umumnya kan wisatawan ini kan kita melakukan wisata itu maunya senang-senang aja, ya, nggak mau yang terjal bahaya jurang begitu ya. Ngapain yang bahaya, kita kan mau senang-senang. Iya, jadi yang mau mencari pengalaman baru, mencoba hal-hal yang berbau tantangan itu, ya mereka melakukan itu. Makanya dibilangi wisata khusus yang punya hobi itu. Begitu Pak Richard ya. Nah, kenapa ini menjadi begitu sangat penting Pak Syam? Kita tahu Pak Richard, sewaktu pandemi itu yang memang sektor pariwisata ini yang sangat berdampak sekali, sehingga yang namanya daerah wisata itu semua hampir mungkin 100% tutup ya. Ya, berdampak sekali ini ya. Karena lamanya tutup itu waktu wisatawan ini langsung memilih wisata minat khusus ini sebagai ajang melampiaskan kemauan untuk melakukan wisata. Jadi seperti saya juga pengalaman Pak Richard ini. Saya itu memang mempunyai hobi dalam olahraga, main bola. Sepak bola. Iya, sepak bola, nonton lah, main lah. Saya melakukan wisatawan itu sampai saya mengunjungi stadion. Sampai masuk nonton bola di stadion.
Orang kan pada ini kok wisatawan pergi di stadion main bola ini, nonton bola. Nah, ya karena itu tadi kita hubungkan karena mereka punya hobi kegemaran masuk nonton bola ya mereka melakukan wisata ke tempat itu nonton masuk stadion. Iya, iya. Jadi kemarin itu memang alhamdulillah sewaktu tinggal di Jepang Korea, ya alhamdulillah saya berkesempatan masuk di stadion di sana. Salah satu Piala Dunianya Jepang dan Korea. Nah itu salah satu model wisata minat saya. Betul. Iya. Nah, berarti di sana mereka punya di sana yang tadi namanya di tempat itu yang Pak Syam ke sana. Apakah mereka memang dari pemerintah di sana atau yang pengelola wisata di sana memang mereka ada menyiapkan tempat wisata khusus ya bagi siapapun yang ingin berkunjung? Mereka nggak siapkan seperti gitu. Secara spesifik tidak ya? Iya, jadi tergantung pribadi kita aja masing-masing. Malah di dalam paket tur itu kan nggak pernah dicantumkan situ wisata minat khusus yang ditawarkan Pak Rizal paling itu wisata kuliner, ya wisata religi, wisata budaya, ya paling itu aja. Jadi kalau minat khusus, karena kalau ditawarin minat khusus mungkin ya berapa persen aja yang ingin yang minat, ya. Seperti gitu. Iya. Karena memang minat khusus ini kan berarti tadi di awal Pak Syam sudah mengatakan bahwa tidak semua atau tidak banyak ya. Tidak banyak maksudnya yang mereka punya hobi yang sama. Mungkin ada 1-2 orang saja yang oke deh kita ke mana gitu atau kita ke suatu tempat gini. Ya, tapi kalau misalnya berbicara mengenai wisata secara luas, kan orang kan ceritanya kan wisata itu kan senang-senang. Jadi mereka tidak mau hanya terfokus hanya pada satu tempat saja begitu. Benar. Tapi kalau kita berbicara mengenai khusus berarti ya memang mungkin ada kegiatan atau mungkin ada sesuatu, ada penelitian mungkin Pak ya. Jadi misalnya mereka ke candi misalnya. Benar. Iya. Nah, khusus memang orang-orang yang memang suka candi. Iya, benar punya jiwa seni gitu. Iya. Tapi kalau orang yang memang suka ke pegunungan atau ke ini ya pasti mereka ya itu tadi mereka mungkin bukan bagian dari dari kelompok itu gitu Pak ya. Oke. Nah, apa sebenarnya yang melatar belakangi ini Pak? Selain tadi yang Bapak bilang ada pandemi ya. Sehingga kenapa banyak orang mungkin yang mungkin segelintir orang saja yang suka dengan wisata khusus ini. Sepanjang yang Pak Syam ketahui. Iya, jadi mereka itu ingin mencari sensasi baru, sensasi baru, dan ingin mencari pengalaman baru, dan rata-rata yang wisata yang ikut ini yang memang penasaran dengan hal-hal yang baru lagi, dan mereka ingin sekali mencoba seperti bagaimana lagi kalau saya akan melakukan wisata seperti begini. Iya, seperti begitu. Misalnya, planning pertama, rencana pertama, kita ke museum misalnya. Jadi orang-orang yang cinta museum saja yang ke sana. Yang suka saja ke sana. Kemudian rencana kedua, misalnya kita ke ke pasar wisata misalnya. Pasar wisata. Nah, orang-orang yang memang suka pasar wisata tradisional ya, yang suka becek-becek apa segala macam, mereka pasti ke sana. Sementara yang tidak terlalu hobi dengan becek-becek, pasti mereka tidak akan ke sana. Benar, iya. Jadi seperti ini saya sendiri Pak Richard. Kalau dibilang wisata kuliner itu karena saya juga nggak hobi makan. Iya, paling apa saja di situ sudah cukup. Cukup. Padahal itu kan wisata kuliner ingin mencoba semua. Gitu. Jadi bukan di situ saya punya minat di situ. Iya, jadi apa yang minatnya ya seperti gitu ya, punya tantangan begitu. Oke. Berarti sebenarnya Pak Syam ini mohon izin Pak. Paling suka sebenarnya wisata yang seperti apa? Secara spesifik khusus Pak. Ya seperti alam itu. Alam. Ya, alam yang ke pantai ya.
pegunungan gitu. Tapi kalau dipilih, kalau mohon izin Pak, kalau disuruh pilih salah satunya sebenarnya hatinya mau kemana? Ya ke pantai aja. Sama. Berarti kita satu sio ya. Iya Pak. Makanya ikut juga ke anak lihat pantai. Begitu. Iya. Saya bisa sampai berjam-jam loh Pak di pantai. Nah, teman-teman udah pada keriting-keriting ininya, saya bilang belum seberapa. Iya. Saya memang hobi berenang. Dari kecil memang sudah hobi berenang. Benar. Gitu. Cuman memang kalau di pantai kan kalau sendiri-sendiri kan mungkin kurang enak ya. Tapi kalau kita dengan teman kan kita bisa ini supaya kalau terjadi sesuatu misalnya kan ada bantuan. Iya benar. Wah, oke. Iya gitu. Pak Syam, kita jeda dulu 1 menit 2 menit ya, kita dengar lagu dulu untuk memberi semangat. Setelah itu kita akan kembali. Mohon izin Pak Syam. Sahabat Budaya jangan kemana-mana, ada satu persembahan lagu dari Dian Ekawati, lagu Mandar. Nanti setelah itu baru kita lanjut lagi perbincangan kita bersama Pak Syam. Jangan kemana-mana.
Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis 7. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya benteng lapis 7. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki 7 lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulanvehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulanvehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran 7 lapis. Pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ke-7 benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesak. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Oke, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Ya, Pak Syam, terima kasih ya. Iya. Iya, Pak Syam, Iya. apa namanya? Iya. Kalau kita berbicara mengenai minat khusus, ini kan berarti sesuatu yang sangat khusus ya. Iya. Nah, tantangannya di mana, Pak Syam? Oke, ya. Jadi ada tantangan, tentu ada juga potensi. Iya. Ya, yang mana aku sampaikan dulu Boleh. apa potensi Boleh, aja dulu boleh. ya. Kita potensi dulu, Iya, siap. potensi Iya. aja dulu. Iya. Jadi potensi ini seperti tadi dari awal itu minat khusus ini mencakup semua wisata-wisata lainnya. Iya. Jadi aku ambil salah satu contoh itu untuk wisata ini. Agrowisata. Agrowisata, iya. Itu kan objeknya kepada pertanian dan perkebunan, dan itu juga salah satu termasuk wisata minat khusus. Wisatawan yang punya memang minat suasana alam yang asri, begitu loh Pak, aslinya. Jangan samakan, jangan ngajak wisatawan yang senang ke mall, diajak lagi ke alam, ya jelas udah nggak panas-panas begini ya gitu. Jadi potensi daripada agrowisata ini yang masuk juga wisata minat khusus ya, salah satunya itu meningkatkan pendapatan masyarakat, yang mana pendapatan yang signifikan itu akan muncul. Nah, seperti apa aktivitas masyarakat itu, mereka bisa menjual-jual jajanan sekitar situ, atau membuat pernak-pernik ya, kerajinan tangan begitulah ya, itu potensi. Kemudian ya sumber daya masyarakat itu bisa dikembangkan. Yang tadinya mereka nggak punya kegiatan khusus ya, karena adanya agrowisata di daerah
wisata sekitar tempatnya bisa memberdayakan sumber daya dari masyarakat tersebut. Salah satunya itu ya paling minimal lah menjadi tukang parkir lah di situ ya, ada pendapatan mereka gitu. Iya pasti tentunya ini kita harus berkolaborasi dengan pemerintah setempat juga Pak Richard ya. Oke. Nah, tantangannya satu ya, meskipun potensinya banyak juga, tapi karena waktu mungkin Pak Richard ya. Tantangan pertama itu memang yang tadi kita juga barusan ini bahas itu masalah infrastruktur. Ya masih banyak juga daerah-daerah wisata itu jalan-jalannya masih sulit, sulit dijangkau. Ya kemudian meskipun ya di mana fasilitas juga kurang memadai, terutama itu yang namanya toilet ya itu sangat bermasalah sekali tuh toilet kita di mana-mana pun. Iya. Karena memang itu kebutuhan sangat penting sekali toilet ya di mana-mana. Itu tantangannya ya. Jadi kemudian untuk agrowisata itu tantangan berikutnya saya lihat itu mengenai perubahan iklim, cuaca. Iya, di mana suhu curah hujan kita sini tidak menentu. Kadang itu barusan tadi panas tiba-tiba hujan lagi ya. Di mana kemudian ada banjir, sangat mengganggu petani kita untuk mengembangkan agrowisata mereka. Iya, banjir lah begitu, longsor lah begitu. Itu salah, sehingga wisatawan juga kalau rencana mau mengadakan agrowisata ini mereka harus melihat dulu, melihat cuaca dulu di sana. Bagaimana enggak cuaca di sana? Nanti pemandunya bilang oke, aman aja, bagus ya, tiba-tiba langsung seperti sekarang. Iya, itu juga terkendala kita di situ. Iya, iya, memang benar Pak ya. Jadi maksudnya memang kalau khusus itu kan berarti memang tersendiri ya. Iya. Seperti tadi di sebelumnya Pak Syam juga bilang orang yang memang hobi belanja, yang memang suka hura-hura, ketika diajak ke agrowisata mereka pasti akan berpikir, berpikir berkali-kali. Iya, ngapain ke sana saya? Apa dia lihat? Udah panas-panas, hujan-hujan lagi. Iya, gunung sawah. Gitu. Gak ada yang menarik. Gak ada menarik. Tapi ketika misalnya berarti kembali lagi pada jiwa. Iya, pribadi masing-masing lah. Iya. Kemudian adakah terjadi pro dan kontra ketika kita berbicara minat khusus ini, iya, Pak Syam? Salah satu itu contohnya wisata religi. Wisata religi. Iya, ada apa di situ? Itu kan kemarin juga itu hari Waisak. Oh iya, betul. Itu kan betul. Perayaan Waisak. Candi Borobudur yang dijadikan tempat suci, itu dijadikan tempat wisata tentunya. Sehingga banyak pro dan kontra di situ. Iya, yang sampai menyikapi kok tempat suci ini dijadikan wisata. Iya. Sisi negatifnya itu ya tangan-tangan jahil merusak. Iya, jadi merusak. Saya kasih lagi contoh pada cat satu itu adalah masjid. Iya. Tapi di sini juga kembali kita tergantung dengan pribadi masing-masing. Kalau dalam hal untuk hanya wisata di luar masjid aja foto-foto bersih itu bukan termasuk wisata minat khusus. Kalau hanya sekedar foto di luar begitu. Ya namanya minat khusus lagi Pak Richard itu wisata religi, dia mengunjungi ke masjid. Ini kan tentu diperuntukkan dengan agama-agama lain. Kalau kita kan tentunya sudah. Betul. Ya, jadi agama lain yang ingin mempelajari lebih dalam tentang Islam. Iya, mengetahui sejarah ini masjid bagaimana sih? Literasi beragama. Literasi dan beragama, iya. Bagaimana, kenapa bisa jadi namanya seperti gini? Salah satu contohnya itu ada namanya Masjid Cengho. Oh iya. Iya, orang kan bertanya-tanya, ini kok namanya bisa apakah banyak pertanyaan situ muncul, yang dirikan ini namanya Cengho kah atau yang orang Islamnya ini yang namanya ini kan di situ
Di situ terhitung minat khususnya sampai dia masuk ke dalam, baru terhitung minat khusus itu. Iya, tapi kalau sekedar foto-foto aja di luar itu enggak termasuk. Iya, wisata biasa aja gitu. Iya. Berarti memang orang yang memang berlatar belakang religi, mereka pasti akan memilih wisata yang bersentuhan dengan jiwa religinya. Iya. Betul, iya. Jadi ada memang jadi wisata ini juga bisa menimbulkan pengetahuan. Bagaimana wisata edukasi namanya. Edukasi. Bagaimana mengetahui tentang Islam di dalam, ya seperti begitu. Nah, kemudian wisata minat khusus. Kalau misalnya dihubungkan dengan literasi, yang Pak Syam tangkap apa nih, Pak? Ya seperti tadi yang mana dalam mengetahui suatu wisata yang mempunyai minat mempelajari suatu agama tertentu, itu mereka bisa mendalami kegiatan wisata ini. Ya seperti saya juga contohkan itu rasa penasaran saya, bukan juga hobi ya itu tadi, ingin mencari pengalaman baru. Jadi di Korea itu Pak Richard, saya hampir tiap minggu mengunjungi gereja. Padahal itu masih saya heran semua. Ini mungkin asalnya mungkin agak sudah mulai ini gila ini ya. Ya, memang gitu. Jadi saya mengunjungi gereja sampai masuk di dalam. Ya, tapi waktu saat ibadah mereka saya lari ke belakang gitu. Sempat ditawari juga, ayo ikut aja juga sama orang Koreanya. Ya di situ karena saya ingin melihat ini aktivitas di dalam gereja itu seperti apa sih, kita penasaran sekali saya begitu loh. Wah, ada kursus untuk mempelajari seperti begitulah. Oke. Jadi tapi sebenarnya bagus toh Pak kalau saya lihat wisata khusus ini kan kalau dari memang dibutuhkan memang literasi sebenarnya Pak ya. Supaya maksudnya mungkin bagi orang yang awam mereka melihatnya seperti bagaimana. Tapi ketika misalnya kita ini seni kan sesuatu kan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun sebenarnya, Pak Sam ya. Kalau mungkin orang mengatakan bahwa begini. Tapi orang yang memang jiwanya seni, dia pasti akan melihat, dia pasti selalu akan melihat dari sisi seni. Walaupun itu tadi yang disampaikan Pak Sam bahwa dia akan menjadi sebuah kontradiksi, akan menjadi kontroversi. Tapi di benaknya dia, di pikirannya dia, di hatinya dia, ini adalah seni. Iya, benar. Iya, seni dan budaya. Seni dan budaya. Masuk. Oke, tapi bagus juga sebenarnya Pak. Maksudnya, disitulah akhirnya orang di luar sana kan mereka bisa melihat bahwa kita Indonesia ini kan Pancasila nih. Nah, disitulah diajarkan bagaimana caranya kita melihat bahwa wisata budaya. Jadi kita tidak bisa Pak ya. Wisata kan ada wisata dan budaya. Tapi ketika kita menggabung menjadi wisata dan budaya, nah disitulah Indonesia sebenarnya. Benar, iya. Ya Pak ya. Oke, Pak Syam, boleh di closing statement ini apa yang ingin Pak Syam sampaikan mengenai tema besar kita ini, menelaah istilah makna wisata minat khusus di dunia kepariwisata. KB Pak. Iya ya Pak Richard ya. Jadi para penggeliat wisata maupun pemerhati wisata ya, saya ada closing statement ini tentang wisata minat khusus ya, yang mana wisata ini sangat-sangat penting sekali bagi yang mempunyai hobi atau kegemaran khusus dalam suatu mencari pengalaman baru. Itu bisa saja terjun ke dalam wisata ini. Seperti contoh tadi itu melakukan hiking atau panjat tebing gunung, semua itu bisa melakukan wisata ini. Meskipun dalam pandangan wisata semua itu mereka berpikiran untuk wisata itu hanya senang-senang ya, enggak begitu yang senang-senang, tantangan begitu juga, sehingga wisata monetasi bisa menjadi jembatan bagi wisata yang memang punya hobi-hobi khusus untuk menyalurkan hobi-hobi tersendiri.
Iya. Pak Sam, terima kasih ya Oke, sudah berbagi Pak. waktunya, sahabat Siap. budaya. Semoga cakrawala baru lagi Siap, ya. iya. Kita temukan mengenai wisata khusus ini, bahwa ingatlah bahwa wisata itu berarti kita bersentuhan dengan jiwa kita. Benar. Kemanapun jiwa kita menginginkan kita untuk pergi berwisata, maka disitulah kita akan menemukan sesuatu yang baru. Iya, Tapi sesuatu yang baru itu sebenarnya ada sesuatu yang sangat istimewa. Lihatlah semua itu atas nama seni, bukan Benar. atas nama yang lain. Benar sekali Pak Oke, Richard. Pak Syam, terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saloma ribut Jawa sailo tuliku urangi gandre jawana elele gandre jawana dawana inona sio jango sing koseng